Selamat siang, jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan melihat bunga Rafflesia, termasuk bunga langka. Nah, kita sedang berada di Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, kali ini kita ditemani oleh teman-teman dari BKSDA Resort Agam. Saksikan terus perjalanan kita. Nah, lokasi bunga bunga Rafflesia yang akan kita saksikan ini, dari terakhir kita parkir mobil itu berjalan kaki sekitar 600 meter dan terletak di Cagar Alam Maninjau, kawasan hutan Cagar Alam Maninjau. Nah, ini bisa kita lihat akses lokasi. Kebetulan hari ini kita cuaca cerah. Kita berada di ketinggian hampir 1000 mdpl, yang tercatat sekitar 963 mdpl. Ini mulai menanjak. Ini batas kawasan Suaka Alam. Ini ada ininya, Suaka Alam Maninjau. Dan kita akan memasuki kawasan Suaka Alam. Kita sampai di lokasi tempat bunga Rafflesia jenisnya. Ini Rafflesia jenis Tuan Mudae. Ada dua, yang satu sudah membusuk sama Tuan Mudae juga ya. Coba kita dekati. Banyak serangga, ini ada lebah. Ini diameternya berapa? Nah, ini diameter yang Rafflesia ini. Rafflesia Tuan Mudae ini 87,7 cm. Ini umur 5 hari ya? Ini yang mekar umur 5 hari. Di lokasi ini, kata teman-teman dari BKSDA, ada sekitar 6 bonggol yang bakal mekar lagi. Nah, di sekitar sini ada lagi bonggol yang belum mekar. Ini diperkirakan sekitar berapa? 2 bulan. 2 bulan lagi bakal mekar. Dan ini di sebelahnya juga ada yang bonggol kecil-kecil. Ini ada 2 bonggol yang kecil-kecil yang bakal mekar lagi. Jadi perjalanan kita dari turun mobil tadi sampai ke lokasi lebih kurang sekitar 20 menit. Nih kita coba ukur panjang kelopaknya. Kelopaknya 31 cm. Baik,
ini teman kita dari BKSDA ingin kita tanya-tanya. Jadi ini dengan Pak Ocip. Jadi bunga bangkai ini, ya, maaf, bukan bunga bangkai, bunga Rafflesia ini biasanya tumbuh di mana saja, Pak? Biasanya tumbuh di Kelembapang ini nggak jauh dari sekitaran anak air sungai, Pak. Ya, ya. Kira-kira jenis di Sumatera Barat itu ada berapa banyak ini bunga Rafflesianya? Kalau di Sumatera Barat itu ada 15 jenis ya? 15 jenis. 15 jenis. Wah, cukup banyak ya. Nah, yang ini bukan yang Rafflesia arnoldi ya? Bukan, Pak. Ya, ini yang Rafflesia Tuan Mudae. Tuan Mudae. Tuan Mudae. Ciri khasnya itu kalau yang Tuan Mudae itu kayak warna kelopak ini, Pak. Ya. Tuan kan? Kalau yang Tuan Mudae ini lebih rintik warnanya kayak merah maron. Kalau arnoldi itu lebih rintik ke warna itu lebih ke oranye, Pak. Oranye, ya. Jadi arnoldi lebih oranye, yang Tuan Mudae ini lebih marun ya. Lebih marun. Terus yang ada apa di dalamnya? Itu ada cakram. Cakramnya ya. Prosesi kayak rambut-rambut. Kalau yang Tuan Mudae sama arnoldi itu lebih kayak mendaftar tuh, Kak, prosesi. Iya. Oke. Nah, ini biasanya tumbuhnya itu di inang ya? Ya. Inang. Jadi bisa diceritakan sedikit tumbuhnya kapan saja biasanya ditemukan? Jadi kalau Rafflesia itu tumbuh kayak inang, kayak dentatisma, akar-akar itu, tapi tidak semua akar itu yang bisa tumbuh Rafflesia. Soalnya yang bisa tumbuh itu ada kayak terinfeksi oleh hewan. Oh iya. Jadi tidak semua. Jadi tumbuhan yang terinfeksi oleh hewan seperti kuku hewan ya. Jadi hasil terinfeksi itu nanti baru tumbuh Rafflesia ya. Nah, biasanya bulan-bulan apa saja ini Rafflesia ini mekarnya? Rafflesianya biasanya bulan-bulan kayak Oktober, November, dan Januari. Setiap tahun? Setiap tahun. Jadi setiap tahun mekar di bulan-bulan November, Desember, dan Januari ya. Jadi artinya kalau untuk Indonesia itu adalah kawasan atau rentang musim hujan. Nah, kalau di Sumatera Barat itu puncak hujannya itu adalah bulan Maret. Kalau di siklus di pola monsun, puncaknya itu di Desember, Januari, dan Februari. Dan ini bakal ada mekar lagi di bulan Februari ya. Oke, terima kasih Pak Ocip ini atas sedikit informasinya. Ini kita akan lihat dulu bagaimana kondisi lingkungan di sini. Kita akan ukur suhu kelembaban daerah sini. Baik, kita lihat kondisi lingkungan di sekitar bunga Rafflesia Tuan Mudae ini. Kita cek suhu di lokasi ini. Suhu yang tercatat itu sekitar 29,5 derajat Celcius dan kelembaban 60,8%. Dan sini tidak ada angin, jadi kecepatan anginnya dianggap tidak ada. Jadi sekitar suhu efektifnya di sini kalau kita hitung suhu efektif sekitar 27 sampai 28. Jadi masih masuk dalam rentang nyaman. Memang lokasi hutan tropis rata-rata tergolong nyaman. Ini ada leaflet di dekat ini. Misalnya ini, tapi ini Rafflesia arnoldi di sini. Jadi tumbuhan ini dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Jadi ini tidak boleh dirusak. Nah, ini bonggol Rafflesia yang belum mekar. Ini kalau kita tunggu mungkin sekitar 2 tahun lagi bakal mekar. Dengan catatan tidak diganggu oleh hewan. Ini ketemu lagi ada satu bonggol, jadi kita menemukan bonggolnya ada sekitar 7. Nah, ini sebagai informasi, ini ada satu lagi yang sudah busuk. Ini yang mekar sekitar 1 tahun yang lalu, 1 Januari 2020. Nah, kebetulan ini yang dilihat oleh Nasrul Abid, wali kota Sumatera Barat waktu itu. Wakil Gubernur Sumatera Barat waktu itu. Dan ini diameternya terbesar di dunia sekitar 111 cm. Dan ini yang pernah tercatat terbesar di dunia. Baik, jadi menurut
keterangan dari teman-teman BKSDA. Rafflesia ini banyak jenisnya, ada sekitar 31 jenis di seluruh dunia. Di Indonesia itu ada 15 jenis, di Sumatera itu ada 11 jenis, dan di Sumatera Barat itu ada sekitar 5 jenis. Jadi jika kita dengar keterangan dari teman-teman ini, di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota, hanya 5 kabupaten kota yang tidak ada ditumbuhi oleh Rafflesia. Jadi itu artinya sebenarnya di Sumatera Barat ini Rafflesia ini termasuk banyak ditemukan. Ini Rafflesia jenis Tuan Mudae. Ini diketahui dari bintik-bintik yang ada di kelopaknya. Ini ada 5 kelopak. Nah, khusus untuk di Sumatera Barat ada juga jenis lokalnya dengan nama Rafflesia gadutensis. Gadutensis. Nah, jadi ciri-cirinya lebih kecil dari ini ya. Jadi lebih kecil dari Rafflesia Tuan Mudae. Lalu jentik-jentiknya ini jadi lebih banyak Tuan Mudae-nya. Lalu yang seperti tentakel yang dicakram di dalam itu, kalau Rafflesia gadutensis cuman ada 17 tentakelnya. Nah, yang gadutensis itu diambil dari nama lokasi, yaitu Gadut yang terletak di Kota Padang. Baik, ini yang bongkol. Jadi keterangan dari teman-teman BKSDA, ini Rafflesia ini tumbuh di inang. Jadi inangnya itu seperti pohon kayu ini. Jadi kita juga tidak tahu inang seperti apa yang bisa ditumbuhi. Yang jelas dia kalau tumbuh itu inangnya itu terinfeksi oleh kuku dari hewan-hewan. Jadi kita juga tidak tahu hewannya apa. Tapi jika ada inang yang terinfeksi oleh hewan, nah di situ biasanya tumbuh Rafflesia. Dan menurut teman-teman di sini, Rafflesia ini kecenderungan hidupnya itu di kawasan cagar alam, berbeda dengan bunga bangkai yang bisa saja tumbuh di halaman warga. Ini kita ingin melihat dari dekat cakram dari Rafflesia ini. Nah, ini tentakel-tentakelnya. Nah, ini banyak lalat ini. Satu lagi informasi yang kita dapat, jadi warga lokal menyebut Rafflesia ini dengan nama cendawan harimau. Jadi mungkin di daerah lain ada nama-nama khas yang diberikan oleh warga lokal, jadi masing-masing daerah tidak sama namanya. Rafflesia jenis Tuan Mudae ini pertama kali ditemukan di Sarawak, Malaysia pada tahun 1868. Dan menariknya ditemukan kembali tahun 2017 di Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam ini. Dan sejak ditemukan tersebut, baru 3 buah Rafflesia Tuan Mudae ini yang mekar sempurna. Ini berarti Rafflesia Tuan Mudae ini termasuk jenis Rafflesia yang sangat langka. Baik, inilah akhir dari perjalanan kita di melihat bunga Rafflesia Tuan Mudae di daerah Kabupaten Agam di Palembayan. Nah, ikuti terus perjalanan kita untuk mencari objek-objek wisata yang menarik. Salam My Trip My Holiday.